Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan selesainya tanda tangan oleh beliau Mursyid Thariqah Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mutamuti, maka selesailah prosesi peresmian 36 gedung BTQ, dan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam Hanafi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara Mau'idatul Hasanah dan doa oleh beliau Mursyid Thariqah Sidikiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Namun sebelum itu, di sini kami sebagai pembawa acara dan mewakili panitia pelaksana pada malam hari ini, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Mursyid Thariqah Sidikiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama, di sini saya akan meresmikan gedung BTQ, Bibit Takwa, sejumlah 36 gedung.
gedung BTQ. Pada tahun ini, pada bulan ini, pada tanggal ini, pada hari ini, pada saat ini, bertempat di sinilah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Pada saat ini semua BTQ tersebut kami resmikan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita semuanya, khususnya kepada BTQ yang baru kita resmikan. Yang kedua, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana besar di Turki dan Syria. Semoga amal-amal baiknya diterima oleh Allah Ta'ala, dan yang ditinggalkannya semoga dirahmati dan diberkati Allah Ta'ala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena menurut hadis, yang tertimpa balak mendadak itu semuanya mati syahid. Mati syahid, mati yang mulia. Dan keduanya kami ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ucapan alhamdulillah ini kami tujukan kepada saudara-saudara kita yang selamat tidak tertimpa oleh bencana sebesar tersebut. Itulah sikapnya orang tasawuf bila mendengar ada bencana. Jadi kalau ada bencana dan termasuk familinya tidak katut bencana, jangan tergesa-gesa mengucapkan alhamdulillah. Yang didahulukan harus membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ajaran tasawuf.
baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada sejarahnya. Di kota Baghdad ada tokoh tasawuf yang terkenal seluruh dunia. Namanya Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli itu mempunyai kios di kota Baghdad. Pada suatu saat Baghdad koboran, seluruh kios-kios terbakar. Yang tidak terbakar hanya satu kios, kiosnya Syekh Abu Bakar Shibli. Karyawan yang menunggu kiosnya itu lapor ke rumah, lapor, Syekh, ada kebakaran besar di pasar di ibu kota Baghdad. Tetapi alhamdulillah Syekh, kios Syekh yang saya tunggu itu selamat. Mendengar itu, Syekh Abu Bakar Shibli mengucapkan alhamdulillah, 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 kiosku selamat. Setelah mengucapkan itu sadar, nangis Syekh Abu Bakar Shibli. Sampai tobat 20 tahun lamanya. Ucapannya itu kerilu. Sehingga dikoreksi awaknya sendiri. Wahai manusia Abu Bakar Shibli, kamu ini orang cap apa? Kamu hanya melek terhadap milikmu sendiri yang selamat. Tapi kamu buta terhadap kemanusiaan. Bencana berapa kios habis. Betapakah susahnya rakyat itu. Kamu hanya melek terhadap milikmu sendiri. Tapi kamu buta terhadap penderitaan rakyat sebegitu banyaknya. Abu Bakar Shibli tak patut kamu ini jadi orang yang mulia, orang yang berdosa besar. Hanya mementingkan dirimu sendiri ada. Tapi kamu buta terhadap penderitaan orang ribuan di kota Baghdad. Mestinya kamu harus mengucapkan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tujukan kepada saudara-saudara yang menderita begitu banyak. Baru boleh mengucapkan alhamdulillah terhadap milikmu sendiri. Jadi kami ini senang
di atas penderitaan orang banyak. Kamu pesta, kamu senang, kamu gembira, bahagia. Di atasnya penderitaan orang begitu banyak. Bodoh kamu ini, picek matamu ini. Tak patut kamu ini dihormati orang banyak. Nangis, kemudian tobat terus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kamu lupa, hanya kesalahan satu Nabi Adam itu. Satu saja kesalahan. Dilarang makan buah terlarang, malah makan karena tergelincir bujukan iblis. Nangis, dikeluarkan dari surga. Nangis sampai ratusan tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal gak sengaja, tergelincir. Dalam surat Toha, Nabi Adam tidak sengaja makan buah, hanya dibujuk oleh iblis. Tergelincir, begitu saja. Tobatnya ratusan tahun. Dan kamu bagaimana? Di mana letak kemanusiaanmu? Abu Bakar Siddiq, orang bodoh, orang picek hatinya. Begitulah, itu contoh, ya. Tokoh tasawuf internasional Abu Bakar Siddiq itu. Tergelincir, mendahulukan alhamdulillah karena miliknya selamat, tapi buta terhadap penderitaan begitu banyaknya. Ya, oleh sebab itu dalam Siddiqiyah ini, oleh kena Siddiqiyah ini ajaran tasawuf, kalau suatu waktu dengar berita bencana menimpa A, menimpa B, menimpa C, menimpa di daerah-daerah seperti di Cianjur, di macam-macam, dahulukan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ucap alhamdulillahirabbil alamin kepada orang-orang yang selamat, tidak ditimpa oleh bencana begitu besar. Itulah orang yang mendalam kemanusiaan, mendalam kemasyarakatan. Kita bisa keluar dari salah satu korup, tapi kita tidak bisa keluar dari masyarakat. Mesti kembali kepada masyarakat. Dan kita mesti menerima kebaikan dari masyarakat banyak. Rumah yang kita tempati ini kebaikan dari masyarakat banyak. Pakaian yang kita pakai, semuanya, makanan yang kita makan ini, semuanya ini kebaikan dari masyarakat banyak. Hanya secuil, hanya sejarum saja kebaikannya kepada masyarakat ditonjol-tonjolkan. Itu karyaku, itu jasaku dan sebagainya. Nah, lupa. Lupa akan semboyan. Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan negara.
Kok Bhinneka Tunggal Ika sampai saiki cuma diucapkan saja, tidak diamalkan dalam praktek. Ketempelan kuningan saja di pundak sudah, lupakan kemanusiaan. Ini orang cap apa ini? Ingin dipuja-puja orang banyak, ingin mempunyai pengikut yang banyak, dipuja-puja seperti Tuhan. Dan ingin ditakuti orang banyak, ingin disegani orang banyak. Lo kok kepingin jadi genderuwo? Ini anjlok. Ya, tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada. Nah ini contoh orang tasawuf itu harus pri kemanusiaannya harus mendalam. Contoh pri kemanusiaan yang mendalam di India itu Mahatma Gandhi, tokoh dunia Hindu. Kemanusiaannya manunggal. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi kalau ketahuan orang gigil kedinginan, dia itu gigil kedinginan, menyatu kemanusiaan. Itulah tasawuf Hindu begitu hebatnya. Dalam peringatan Isra Mi'raj, Isra itu hanya satu ayat dalil subhanalladzi asra bi abdihi, subhana maha suci Allah. Dalam Al-Quran tiap-tiap ada subhana, pasti ada sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Nah, itu pelajaran dari misalnya kita pergi kemana-mana, sesuatu yang menakjubkan kita, bacalah subhanallah. Subhanallah. Itu ajaran tasawuf. Subhanallah. Jika akan mempunyai kesanggupan besok pagi atau lusa, bacalah insya Allah. Itu ajaran. Juga menerima kenikmatan, alhamdulillah. Jika kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam segala hal, la ilaha illallah. Jika akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, bismillahirrahmanirrahim. Akan tidur siang atau malam, baca syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mentauhidkan, mengislamkan dirinya sendiri. Karena orang tidur itu siapa yang tahu? Kalau pada malam itu dilangsungkan wafat, biar wafat asal wafat dalam Islam.
La ilaha illallah 12 huruf malam 12 jam. Muhammad Rasulullah jumlahnya 12 huruf siang 12 jam. Kalau kita tidak mati di waktu malam, ya kita wafat di waktu siang. Kalau tidak wafat di waktu siang, ya wafat di waktu malam. Jam berapa saja, malam atau siang, kita wafat dalam keadaan muslim. Isra Mi'raj masalah mukjizat Nabi Muhammad terbesar yang nomor 2. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar abadi. Nomor 1 Al-Quran. Satu contoh. Ayat seluruh Al-Quran itu yang terpanjang, tidak ada lainnya, hanya satu ayat. Di surat Baqarah ayat nomor 282. Nomor 282. Terpanjang. Isinya ayat itu secara garis besar 2. Pertama, isinya dasar ilmu notaris. Dasar ilmu notaris. Padahal ayat itu turun sudah 1400 tahun. Padahal belum ada seluruh dunia itu notaris itu. Tapi dasar ilmu notaris kok di situ disebutkan. Nah, sekarang nyata sudah ada. Mana yang tidak membutuhkan notaris? Ngedekno partai, ngedekno bangunan, ngedekno pabrik, ngedekno semua butuhkan notaris. Dasar-dasarnya dalam Al-Quran sudah turun kurang 1400 tahun. Padahal belum ada notaris. Lah ini mukjizat. Sekarang bukti. Dan nomor 2, ilmu rohani tingkat tinggi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu terakhir. Masalah yang kedua, saya tidak berani menerangkan. Kalau saya menerangkan secara wanta-wanta, isi yang kedua, darah saya akan dihalalkan orang. Mungkin saya diranjam seperti dosa besar. Untuk itu saya tidak menerangkan. Itu mukjizat. Nomornya saja itu mukjizat 282. Dari depan 2 dengan 8 10. Dari belakang 2 dengan 8 ya 10. 10 10. 10 itu sempurna dalam Al-Quran. Sepuluh itu angka 1,
dan angka 0. Walaupun 0 1 juta, 0. Kalau tidak ada angka 1, tidak ada nilainya apa-apa. Walaupun jasmani 1 juta, kalau tidak ada rohnya, tidak ada nilainya sama sekali. Itu mukjizat. Semua jagat ini bentuknya angka 10. Semua ciptaan Tuhan. Alam gaib, alam syahadah, alam zahir, alam batin, bentuknya angka 10. 1 dan 0. Itulah bagian kedua, sikap kita terhadap berita bencana harus kita dahulukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru alhamdulillah Rabbil alamin. Contohnya Abu Bakar Shibli. Di dalam Isra, yang dikatakan Isra itu asra bi abdihi. Dijalankan di waktu malam dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa Palestina. Jarak zahir antara dua masjid itu kurang lebih 1.500 tahun. Yang diisrakan siapa? Bukan binabihi, bukan bi Muhammadin, bi abdihi, hambanya, hamba Allah. Jadi hamba Allah itu tingkatan tertinggi bagi Allah Ta'ala. Hamba Allah. Tingkatan ini di atasnya Nabi. Adapun Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, di atasnya langit 7. Masalah Isra Mi'raj tidak bisa dinalar oleh akal pikir karena mukjizat. Tidak bisa dinalar.
Bagaimana cara bisa menerima? Cukup dengan iman, percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup. Jangan diutak-atik melalui akal pikir. Tidak bisa menemukan. Kena itu mukjizat. Andiane gala. Gak nyentuh rene saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan tahun, bilangan bulan, syuri indallahi bagi Allah isna asyara syahran, 12 bulan. Ini surat Tobat. Setahun 12 bulan. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, Jumadil Ula. Jumadil Akhir, bulan Rajab, 8 bulan Sya'ban, 9 bulan Ramadan, 10 bulan Syawal, 11 bulan Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Ini tiap-tiap tahun. Dari 12 bulan ini hanya ada 2 bulan yang disandarkan kepada Allah. Bulan Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Dua bulan Ramadan, wa Ramadanu Syahrullah, bulan Ramadan, bulannya Allah. Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Bulan Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Bulan Ruwa Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan, bulannya Allah. Syahrullah, Allah, Muhammad, Allah. Rajab, bulannya Allah, Allah. Ruwa Sya'ban, bulannya Muhammad, Muhammad. Ramadan, bulannya
Allah. Jadi Allah, Muhammad, Allah. Kalau disingkat bunyinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya satu Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad tengah-tengah, Rasulullah banjur Allah. Jadi Allah, Muhammad, Allah. Kebaikan 12 bulan itu dilipat di 3 bulan itu. Allah, Muhammad, Allah. Ini namanya negara kita ini mendapat rahmat khusus dari Allah Ta'ala. Rahmat khusus dari Allah Ta'ala. Makanya disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata berkat dan rahmat itu dari Al-Quran. Kata rahmat dari Al-Quran. Kata berkat dari Al-Quran. Kalau kata berkat, kata rahmat dari Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran itu rahmat ada 2. Rahmat umum, rahmat khusus. Ada berkat umum, berkat khusus. Dalam surat Al-A'raf ada rahmat umum. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan ada rahmat khusus. Yakhtassu, dikhususkan. Birahmatihi man yasha'. Rahmatnya Allah kepada orang yang dipilih, dikehendaki Allah. Jadi ada rahmat khusus, ada rahmat umum, ada berkat khusus, ada berkat umum. Itu dalam Al-Quran. Padahal di dalam alinea ketiga disebut atas berkat rahmat Allah. Timbul pertanyaan. Karena sumbernya dari Al-Quran. Berkat rahmat Allah. Apa ini berkat umum, rahmat umum? Apa berkat khusus, rahmat khusus? Berkat yang mana disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Rahmat yang mana? Apa yang khusus? Apa yang umum? Karena sumbernya dua-duanya Al-Quran. Kalau dikatakan rahmat umum, apa buktinya? Apa argumentasinya? Tapi kalau dikatakan rahmat khusus, mana
argumentasinya? Mana buktinya? Lah di sini baru berkat rahmat ini saja sudah sulit. Apa umum, apa khusus? Kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu, bukan baca saja. Apa khusus, apa umum? Ini berkat rahmat khusus, bukan umum. Bukan berkat rahmat umum, khusus. Tidak semua negara menerima berkat khusus. Berkat rahmat khusus seperti khususnya, berkatnya khusus seperti khususnya berkat rahmat diberikan kepada Nabiullah Ibrahim. Kepada Nabiullah Ibrahim. Ini diterangkan dalam surat Hud, namanya Al-Quran. Baca sendiri dalam surat Hud. Pada suatu saat ada 3 malaikat membawa 2 berita disampaikan kepada Nabi Ibrahim. 2 berita. Tapi datanya itu mendo-mendo manusia. 3 malaikat. Berita gembira disampaikan. Nabi Ibrahim yang sudah usia 99 tahun waktu itu, tahun depan usia 100 akan dianugerahi putra 1. Padahal Nabi Ibrahim sejak nikah dengan Dewi Sarah dari Babilonia mohon kepada Allah supaya diparingi keturunan, sampai 99 tahun belum punya keturunan. Siapa gak gembira? Itu berita gembira dibawa oleh malaikat. Tapi tidak tahu bahwa yang bertamu itu 3 tamu itu malaikat. Berita yang menyedihkan juga disampaikan. Saya 3 hari lagi diutus oleh Allah Ta'ala Malik bumi Adnal Ardi Yordania, bumi yang nisor diwai nang dukur tiba nisor. Saat ini namanya laut mati. Nah sing di situ itu Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakan Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim waktu itu di Palestina, Nabi Lot waktu itu di Yordania. Yo kaget, sedih. Wong ponakane dadi Nabi Lot. Lah ponakan kula ponakan sampean slamet sang kados sing wedok. Bojone Nabi katut kera durhaka. Mata-mata khianat terhadap Nabi Lut. Kurang 3 hari setelah bertamu kepada Nabi Ibrahim, berangkat 3 hari bumi diwalik gempa, bumi besar. Itu diterangkan di dalam surat Rum. Berita yang disampaikan kepada malaikat itu disambut kepada Dewi Sarah. Dewi Sarah itu istri Nabi Ibrahim, ayune wong sak jagat pada zaman Nabi Ibrahim. Dewi Sarah niku ayune wong sak jagat. Ayu njaba njero. Ora ayu njaba njero krenggo. Lah dalam kitab ayune Dewi Sarah itu menurun kepada gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng sak jagat. Nabi Ibrahim dua anak Ishak. Ishak ini dua anak Yakub. Yakub dua anak Nabi Yusuf. Mbon sampean angen-angen kok ayu kok iso diwaris rembug kadek ngoten. Nek sakniki niki lah ayu bangunan. Saking kageti menurut akal pikir Dewi Sarah mustahil aku bakal ngelahirno. Sampai muninya tentang surat Hud. Ya wailata a'alidu wa ana azizun wa hadza ba'ali syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Ini ajib ajaib betul. A'alidu apa aku akan punya putra. Wa hadza ba'ali syaikha. Sedang suamiku itu sudah nunuk-nunuk dan saya sudah ninik-ninik. Waktu itu Sarah umur 90 tahun akhir. Nabi Ibrahim umur 100 tahun. Apa mungkin aku sudah ninik umur 90 tahun? Suamiku nunuk umur 100 tahun. Banjur aku dua anak itu. Apa mungkin? Apa mungkin? Gak mungkin. Malaikat telu itu dengar. Itu bojone Nabi. Dengar jawabnya. Qalu. 3 malaikat qalu. Atak jabina min amrillah. Apa kamu takjub, heran? Min amrillah kalau Allah sudah menentukan.
Atajabina min amrillah. Bin rahmatillah wa barakat. Ini karena rahmat Allah, karena berkat Allah. Itu. Dengan berkat rahmat Allah tidak ada yang tidak mustahil itu. Mustahil itu lah pikiranmu. Ini berkat rahmat Allah. Lah itu diambil oleh pikirannya 9 tokoh, 9 pejuang Islam. Kalau menurut pikiran itu mustahil Indonesia akan merdeka. Mustahil. Tapi karena berkat rahmat Allah tidak ada yang mustahil. Itu dasarnya dari surat Hud. Bagaimana bisa merdeka? 300 tahun dijajah oleh Belanda. Sedang berjuang terus tidak berhasil. 350 tahun tetap dijajah. Tandane penjajah lebih kuat daripada bangsa Indonesia. Tapi Belanda yang kuat nyaplok 300 tahun itu perang karo Jepang gak sampai 10 hari teluk. Jadi Belanda lepas, Jepang ganti jajah Indonesia. Jadi Jepang itu lebih lipat-lipat kuatnya daripada Belanda. Kemudian Jepang kalah dengan sekutu. Perang Dunia Kedua. Sekutu itu sekutu negara. RRD, Amerika, Inggris, Prancis, ini sekutu gabungan. Jadi itu raksasa dunia lebih kuat berlipat-lipat, melibas Jepang, melibas Jerman dan sebagainya. Negara poros Jerman, Jepang, Italia itu poros kalah dengan sekutu ini negara. Jadi kekuatan sekutu itu berlipat-lipat. Tanggal 6 kota Nakata Hiroshima dibom atom dengan sekutu. Tanggal 9 Ramadan, tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom dengan sekutu. Tanggal 15 Agustus Jepang menyerah. Jepang menyerah. Syarat diterima penyerahan teluknya itu harus ada syaratnya. Syaratnya semua negara yang dijajah Jepang, semua negara yang dijajah Jepang, nasibnya terserah sekutu. Apa dimerdekakan kalau sekutu, apa dijadikan negara kerajaan, apa dibalik namanya dijajah Belanda, apa dari sekutu. Ini syaratnya. Jepang teluk, gak iso, tidak ada kekuasaan di Indonesia. Karena sudah perjanjian. Kalau tidak begitu tidak diterima kamu menyerah. Diteken hari Jepang.
Semua negara-negara yang seperti Malaysia, Singapura, Filipina, tunggu sekutu, apa jadi sekutu nasibnya. Padahal sekutu sudah perjanjian karo Belanda, Indonesia dibalik namanya karo dijajah lagi, jajah. Nah, buktinya pertempuran Surabaya itu kan Inggris, dan Inggris itu kan sekutu. Berapa korban India? Karena tidak mau dibayar. Nah, siapa yang bisa waktu itu dunia yang bisa ngalahno sekutu? Tidak ada. Jerman kalah, Italia kalah, Jepang kalah. Apalagi Indonesia. Kekuatan sekutu berlipat-lipat. Karena sudah terikat perjanjian Jepang dengan sekutu. Tapi kenyataan kok Indonesia lahir kemerdekaan. Nah, ini menurut akal pikir mustahil. Kayak seperti mustahilnya Dewi Sarah ya, lahirno. Nabi Ibrahim 100 tahun anak. Seperti Indonesia ini mustahil bisa. Tapi kenyataan kok merdeka. Padahal sekutu gak setuju. Harus balik nang Belanda. Nah ini karena apa? Maka kemerdekaan Indonesia ini bukan karena ngerengek minta kepada sekutu, bukan karena hadiah dari sekutu, bukan karena persenan dari Jepang, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini proklamasi. Dengan ini kemerdekaannya. Nah, begitu. Ini jelas, dengan ini kemerdekaan rakyat Indonesia. Yang dimaksud dengan ini ya, dengan berkat Allah, dengan rahmat Allah, dengan dorongan keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Apa ada bunyinya? Dengan persenan dari sekutu merdeka. Tidak ada. Dengan ngerengek kepada Jepang merdeka. Tidak ada. Nah, dengan apa? Dengan berkat rahmat Allah. Min amrillah rahmatullah wa barakatuh. Jadi itu namanya kemerdekaan ke dalam, proklamasi ke dalam. Tanggal 17 Agustus disambung karo Bung Karno karo Bung Hatta, kemerdekaan dalam luar, namanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau kemerdekaan ke dalam, rakyat Indonesia disambung keluar. Makanya jadi lidah rakyat Indonesia itu di alinea ketiga, sambungannya itu yang nyambung Bung Karno, Bung Hatta, bunyinya proklamasi. Kami bangsa, bukan rakyat.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini sambung ke luar negeri. Kalau rakyat Indonesia masuk ke dalam, proklamasi ke dalam, setelah 17 Agustus proklamasi keluar. Proklamasi ke dalam ini bulan Rajab, ya, tanggal 12 hari Jumat Kliwon tahun Hijriah 1364. Nah, jadi ini rahmat khusus. Kemudian disambung keluar. Ayo, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sambungannya dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Makanya namanya itu Bung Karno itu gelarnya yang dibawa sampai mati, ditulis di bukunya ini Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Semua gelar tinggal itu. Jadi sambungan itu yang nyambung sampai keluar itu Bung Karno karo Bung Hatta. Itu. Lah sambungannya itu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang disebut lidah rakyat, ilate rakyat itu. Lidah rakyat itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ingat, rakyat menyatakan. Nah, ini sambungannya bangsa. Cuma nyambung. Jadi hakikatnya itu ya berkat rahmat Allah ini. Sebabnya. Sehingga kemerdekaan, wah, sambung keluar, banjir kirim, ngakoni, banjir kirim, duta besar. Nah, seluruh dunia. Jadi yang nyambung ke seluruh dunia itu Bung Karno, Bung Hatta. Mula bapak bangsa Indonesia itu ya Bung Karno, Bung Hatta. Duit tunggal Bung Karno, Bung Hatta. Jadi proklamasi itu ada dua. Proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia yang diistilahkan oleh Bung Karno lidah rakyat Indonesia. Dan itu proklamasi ke dalam. Dan proklamasi keluar yaitu lagi penyambung lidah rakyat Indonesia itu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah itu namanya sambungan keluar. Dimakan itu makanya Bung Karno itu penyambung lidah rakyat Indonesia. Ada bukunya. Ya. Karangan Bung Karno sendiri yang ditulis oleh Cindy Adam. Ya itu ditulis kalau Bung Karno, wasiatnya Bung Karno,
Kalau aku mati, bapak mati, kuburan secara Islam. Terus tulisan ono batu nisan yang biasa itu tulisan disinilah istirahat Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Aman baca di Blitar. Ini ndak ngoten. Batu sederhana tok. Dak niku diwasa-wasa dilebokno teng bukune niku. Lah bukune namane nggih buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Lah wasiate Bung Hatta jajar karo teng buku niku. Lah wasiate nyambungno asale pembukaan undang-undang asale dari Bung Hatta niku dari pidatone Bung Karno tanggal 1 Juni. Ya. Nah, terus oleh panitia, dibentuk panitia disusun maneh, ditertibno. Coba lihat. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Niku jadi kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mestinya ya paham. Sing ngakon negara iki gak duit tok. Mestinya ngono paham. Nek iku ana berkat rahmat khusus, bukan umum. Nah, sak marine iku terus hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. PPKI, pemindahan ya, panitia pemindahan kekuasaan. Bukan panitia persiapan kemerdekaan. Itu gawane Jepang. Kalau panitia pemindahan PP panitia pemindahan kekuasaan lah itu Bung Karno sendiri yang membuat. Nah, panitia persiapan kemerdekaan itu gawane Jepang. Jadi berarti negara kita ini hadiah sama Jepang. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi ada waktu singkat, ada waktu sesingkat-singkatnya. Waktu singkat itu proklamasi kemerdekaan bangsa itu. Dan waktu sesingkat-singkatnya itu mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Jadi itu lanjutan. Pada tanggal 18 Agustus 45 negara berdiri. Itu lebih cepat, sesingkat-singkatnya. Jadi nek proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia singkat, ngetiro negara itu sesingkat-singkatnya. Gak sampai 15 menit ngetiro negara. Ini kalau tidak berkata kepada Allah mustahil ngetiro negara. Kami nambah nih kok cuma kurang dari 15 menit. Lah, proklamasi ini bagaimana? Proklamasi ini bunyinya singkat saja. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Itu udah proklamasi ini. Negara. Bunyinya negara, lah kawitan negara. Nah, kalau kemerdekaan belum negara. Nah,
rakyat bangsa. Dan itu wis negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Wis gak ono. Sila dua gak ono gak disebut apa. Ketuhanan yang Maha Esa titik. Titik itu maknanya ada 5. Titik itu panca titik. 1 titik maknanya 5. Titik pertama final. Wis gak ono maneh bakasan dasar negara. Titik kedua maknanya individual. Pokoknya gak ono sila-sila liyane. Sila persatuan barang gak disebut. Sila kerakyatan juga gak disebut. Cuma sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu individual. Titik yang kedua maknanya titik sakral. Titik yang keempat maknanya itu titik konsensus nasional. Titik kelima sentral. 5 titik. Nah mulanya perisainya dalam lambang niku ada 2 perisai. Perisai njaba, perisai jero. Lah perisai njaba niku isine 4 itu. Sila 4. Nah, perisai jero niku isine cuma 1. Bintang emas sudut 5. Itu dalam lambang negara. Sementara lambang negara baru tapi maknanya gak ro. Apa maknanya kok ana bintang emas sudut 5? Ayo. Baru. Wong Jakarta ora ro kok. Apa sih maknanya? Apa kok bintang ketuhanan kok arane kok emas di lambang no emas. Lah kok ana sudut 5. 1 ya. Sudut 5 niki 1 sifat Tuhan. Maha Esa. Maha Kuasa. Maha Cahaya. Maha Berkat. Maha Rahmat. Lah kok Maha Cahaya nek kula terangaken dawa. Sampai menisuk gak mari. Gokol niki pengajian inti lah saiki ah. Jadi gak perlu dawa-dawa. Tapi wis dawa kok. Belakang sampai disebut Maha Cahaya. Wah. Mergo niku sing ngarani Maha Cahaya itu panitia sing buat lambang itu. Panitia yang membuat lambang. Panitianya ada 5. Panitianya itu. Iku arane Nur Cahaya. Tapi betul kok sebut 5 sapa ae tambah dawa mengke mundahan. Wong kula singkat tok. Cuma ae di antara panitia lambang itu ada orang namanya Muhammad Natsir, ketua umum Masyumi. Niki sing melok panitia niku.
Nah, oleh karena Nasir itu memang faham Islam, diambilkan dari surat Nur ini Allah nurus samawati wal ardh. Nah itu. Nah satu ayat ini, ayat Allah nurus samawati wal ardh, baca di surat Nur, ayat Allah nurus samawati wal ardi. Saayat itu nur disebut 5 pancanur. Allah nurun 1, masalu nurihi 2. Nurun 3, fauqa nurin 4, ya dilauli nurihi 5. Sumbernya dari Al-Quran, lambang itu. Lah kok nengkok iku kok nang nengen. Niku Ashabul Yamin dulu Al-Quran. Blok tengen. Nek ngewa iku kurang apik. Ya. Lah kok mancing kerem tambah dawa-dawa kok terangno. Niku kula cuplik mawon nggih wong pengajian inti kok. Supaya wong Sidikiyah iki terutama wali talqin paham. Ya, paham. Lambang iki. Lambang itu disebutkan dalam pembukaan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Bab 15. Bab 15 ayat pasal 36A. Kula niku apal. Bab-bab pasal-pasal itu diundangkan tanggal berapa, masuk mana mati di museum Jakarta itu tanggal berapa, ditetapkan tanggal berapa. Ini enten kabeh kornet dadi kabeh. Jadi kalau nyelidiki wawasan kebangsaan iki boten ulanan, tahunan, mendetil. Anak generasi sakniki jarang sing ro. Kaya Nur Khalis Majid iki lho. Nur Khalis Majid, Profesor Nur Khalis Majid weton Amerika. Pidato mengenai 17 Agustus terus lambang mriki, lambang negara iki mengadopsi nyuntuh lambang negara Amerika. Lho ngawur iku. Kepada negara ini sih gak paham, kepada negara liya silau. Itu profesor. Apa mana sing tasik profesor? Tambah kak ngerti. Jadi jangan sampai orang Sidikiyah ini belas tak ngerti masalah wawasan kebangsaan. Ini bahaya ini. Ini jadi. Mulanya kalau tetap di Indonesia ini di organisasi ada sumpah tidak akan meninggalkan jati diri bangsa di mana saja, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa kapan saja, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa apapun risikonya, tidak akan.
walaupun digeruduk, ya, tidak akan meninggalkan generasi. Ya. Jati diri bangsa tetap jadi. Lah jati diri bangsa niku kabeh niku. Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan itu semuanya jati diri bangsa. Itu semuanya penampakan jati diri bangsa Indonesia. Nah itu nanti saya usahakan akan saya jadikan tasawuf Nusantara merajut dunia. Ya itu saja isinya. Nah, alhamdulillah ini mulai kebangkitan tasawuf Nusantara merajut perdamaian dunia. Diwiwiti dari Los Plus Jumja Irja. Jadi ini dibutuhkan, apalagi sekarang ini banyak daerah-daerah kepingin lepas ke Indonesia ini banyak. Kepingin lepas, kepingin mandiri sendiri, kepingin merdeka. Lawan sing gak ngerti maknani negara kesatuan Republik Indonesia. Anggite Republik itu akeh ta Indonesia. Banyak kok kesatuan Republik. Tidak ada. Nah ini gila. Bagaimana kalau negara kita ini bangsanya tidak mengerti kebangsaan? Apa kata dunia? Apa kata dunia terhadap bangsa Indonesia kalau tidak ngerti? Bolak-balik sing dikerteni tol, jalan tol. Tapi tol Al-Badru Alaina gak ngerti. Wong umum ya. Yang diceritakno niku apa ketok motone niku. Bukan cerita hikmah. Lah napa sing kok critaken masalah hikmah? Brano kalian wau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Temrikun wau enten niku. Ya. Ya. Jadi negara kita ini negara yang diwarnai oleh Islam, diwarnai. Ada 5 ya rahmat agung yang dilimpahkan kepada bangsa Indonesia. 5 rahmat khusus agung. Moga berkat rahmat ini bukan rahmat umum, rahmat khusus. Jumlahnya ono 5. Oh, lah kok jam 12. Hah? Oh, inti jadi sampai jam 12. Sampeyan kalek ngrungokno sing ngomong pegel. Pun semanten mawon. Keloro untung ana jam ngarep karo jam 12.
Semoga Allah Ta'ala meridhai kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.